Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pasaran online Kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini kita telah masuk kepada bab nawaqidul wudu. Faslun nawaqidul wudu, melanjutkan bab-bab yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun nawaqidul wudu utawi pira-pira perkara kang batalaken wudu iku arba'atu asya papat pira-pira suwiji-wiji. Rupane al-awwal utawi kang pertama iku al-khariju. Perkara kang metu min ahadis sabila ini saking salah sijine dalan loro. Min kubulin saking dalan Arab au duburin utawa saking dalan buri. Rihin padha uga iku entut au ghairihi utawa liyane rih. Ilal mani angin mani. Asane utawa kang kaping pindho iku zawalul akli ilange akal. Dinaumin sebab turu au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma qaidin angin turune wong kang netepaken pelungguhane mumakinin kang netepaken bokonge makadahu ing panggonane panggonan lungguhe qaid minar adi saking bumi asali supaya kang kami telukil tikol basal rajulin tetemune kulit lorone wong lanang wa muraatin wong wadon abira ini kang gede karone aznabiya ini kang liyane karone min ghairi hailin saking tanpa aling-aling arabi uta kang kaping papat iku masuk kubule adami gepok kubule anak Adam aw halqati duburihi utawa kolongan dubure anak Adam dibatni rahati kelawan jerone epe-epe aw butunil asabi utawa kelawan jerone pira-pira deriji faslun ay hadza faslun man utawi sapane iku intaqada lamun batal sapa man lamun batal apa wudune man harum moko haram ali ngatas teman apa arbatu asya apa pira-pira suci as-salatu rupane salat wa tawaf lan tawaf wa masul mushaf lan demok mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa yarumul haram ala junub ngati wong junub apa sitatu asya'a 6 pira-pira siji rupane as-salatu salat wa tawaf lan tawaf wa masul mushaf lan demok mushaf wa hamlulan gawa mushaf wa lubtulan menang fil masjid di dalam masjid wa qiraatul Quran wa yarumul haram bil haid kan sebab haid apa as-salatu asya'a 10 pira-pira siji as-salatu rupane salat wa tawaf lan tawaf wa masul mushaf lan demek mushaf wa hamlan gawa mushaf walub sulam menang fil masjid dalam masjid wa qiraatul Quran lan maca Quran wa shaum lan poso wa talaq lan talaq wal murur lan lewat fil masjid dalam masjid in khafat in lamun kuatir apa talwisahu ing ngotori masjid wal istimta'u lan seneng-seneng bimak lan perkara baina surati kelawan ing dalam antarane udal wa rukbatilan nakul fasun asbabu tayammum wallahu a'lam. Pasal selanjutnya yaitu menerangkan tentang nawaqidul wudu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ketika seseorang sudah memiliki wudu atau suci, itu ada hal-hal yang dapat membatalkannya. Diringkas dalam pasal ini ada 4 hal yang dapat membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama adalah al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Adanya sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Baik itu jalan depan ataupun jalan belakang atau istilahnya kubul dan juga dubur ya. Ketika ada sesuatu yang keluar ya dari jalan depan ataupun jalan belakang ya, baik itu berupa angin ya kayak kentut au ghairihi atau selainnya angin, itu dapat membatalkan wudu ya, ilal maniya kecuali mani. Jadi ketika ada sesuatu baik itu berupa cairan ataupun berupa benda padat ya keluar dari dua jalan depan ataupun belakang ya ataupun berupa angin yang keluar, itu dapat membatalkan wudu kecuali mani. Kalau mani ini tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi ya. Kewajibannya bukan hanya batal wudunya ya, tapi malah mewajibkan mandi. Jadi itu
jika ada sesuatu yang keluar berupa apapun, ya baik darah, nanah, air kencing, ataupun tinja dan sebagainya, pokoknya keluar dari dua jalan ini, darah dan sebagainya, itu bisa menyebabkan batalnya wudu. Astani zawalul aqli binaumin au ghairihi. Yang kedua adalah hilangnya akal, tidak sadar, ya. Hilangnya kesadaran ini baik itu disebabkan karena tidur, ya, ataupun selain tidur, ya, misalkan pingsan ataupun epilepsi, ayanan, ya. Itu kalau hilangnya akal dan dia dalam keadaan punya wudu, itu wudunya otomatis langsung batal. Begitu juga tidur, ya, tidur ini yang sering ketiduran atau tidur baik sengaja atau tidak sengaja, kalau ketiduran ya wudunya batal, harus otomatis wudu lagi, ya. Tapi ada catatan, illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ad, kecuali orang yang duduknya itu dengan menetapkan bokongnya di atas bumi, ya. Jadi posisi duduknya itu tegak, lurus, ya, misalkan sila, tegak, dengan menempelkan bokongnya di pas bumi, artinya tidak serong ke kiri, tidak serong ke kanan duduknya. Nah, itu tidur yang seperti itu, tidur dalam keadaan duduknya itu menetapkan bokongnya, itu tidak membatalkan wudu. Jadi ancang-ancang dulu kalau mau tidur, ya, yang sekiranya itu tidak adanya asumsi adanya angin yang keluar, ya, walaupun tidak ada angin yang keluar, ya. Ketika seseorang kok sudah doyong ke kiri atau ke kanan, walaupun tidak ada angin yang keluar, tapi itu adalah merupakan potensi keluarnya angin, karena orang tidur itu tidak sadar yaitu ada keluar atau tidak anginnya, tetap itu membatalkan wudu. Jadi kecuali duduk yang memang menetapkan bokongnya di atas bumi, ya, itu tidak dianggap batal wudu. Itu pengecualian. Terus yang ketiga, astalis iltiqau basarati rajulin wa mar'atin kabirain ajnabiyain min ghairi haid. Yang ketiga ini juga dapat membatalkan wudu, dan ini adalah dari Syafi'iyah, ya. Kita belum melihat perbedaan pendapat di kalangan mazhab lain. Yang dibahas di sini adalah mazhab Syafi'iyah. Ketika adanya pertemuan dua kulit, bersentuhan dua kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit perempuan yang kedua-duanya ini kabirain, ya, ajnabiyain, jadi sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa, dan juga bukan termasuk mahram, ya, artinya orang lain, bukan ibu sendiri atau bukan adik kandung atau kakak kandung, ya, atau anak sendiri, itu kan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, ya, ibu, saudara kandung, anak, ya, itu termasuk mahram, ya, orang tua, kakek, nenek, itu termasuk mahram. Bibi termasuk mahram. Nah, itu kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ya, yang bukan mahram atau ajnabiyah, nah ini bisa membatalkan wudu, ya. Catatannya itu min ghairi haid, jika tidak menggunakan penghalang. Apabila terdapat penghalang, tidak membatalkan. Contoh, bersentuhan tapi tidak secara langsung, ya, ada penghalang berupa bahan atau baju, nah itu tidak membatalkan. Tetapi yang membatalkan itu langsung kontak fisik antara kulit satu dengan kulit yang lain, laki-laki bertemu kulit perempuan, ya, dan itu adalah merupakan perempuan yang sudah dewasa, bukan mahram, yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Nah, itu bisa membatalkan wudu, ya. Nah, itu bisa membatalkan wudu ketika memang kulit
antara laki-laki dan perempuan itu langsung bersentuhan kontak fisik secara langsung. Ya, itu. Yang keempat, ar-rabi'u masuku bil adami halqati duburi bi batni rahati au butunil asabi. Yang keempat adalah menyentuh bagian kubulnya manusia, anak Adam, ya, Adam, ataupun bagian bolongan dari dubur. Menyentuhnya ini dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Ini batnil kafi, batnil rahat. Ya. Au butunil asabi atau bagian dalam jari-jari. Sekarang batasan bagian yang dikatakan bagian dalam itu ketika seseorang itu menempelkan kedua jarinya dikumpulkan. Ya. Yang tidak terlihat ini namanya bagian batin, bagian dalam. Nah, ketika kok menyentuhnya, ya, menyentuh kemaluan itu dengan menggunakan bagian dalam ini, ya, ini bisa membatal. Tapi kalau menggunakan bagian luar tidak batal, ya. Misalkan ini zakar, ya, yang menyentuhnya seperti ini tidak batal. Tapi kalau gini batal, karena ini termasuk bagian batin. Bagian batin itu yang tidak terlihat ketika kedua tangan ini dikumpulkan jadi satu. Ya, itu dapat membatalkan wudu ketika kok menggunakan bagian dalam bersentuhan. Ya, kubul anak Adam, baik itu dewasa ataupun anak kecil. Ya, diri sendiri ataupun orang lain. Kalau ini, ya, kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, nah itu bisa membatalkan. Kemudian pasal selanjutnya, konsekuensi ketika seseorang sudah wudunya sudah batal, ya, maka haruma alaihi arba'atu asyar. Diharamkan baginya 4 hal kalau sudah batal nih wudunya. Apa aja? Yang pertama sholat. Jadi dia tidak boleh, kalau wudunya batal tidak boleh sholat. Ya, kemudian tawaf, ya, tawaf juga itu kalau wudunya batal tidak boleh tawaf. Kemudian masul mushaf, ya, menyentuh mushaf Al-Quran, ya, menyentuh mushaf Al-Quran. Dibedakan antara mushaf dengan terjemahan. Terjemahan itu tidak membatalkan, ya, tidak mengapa, tidak punya wudu pun tidak mengapa kalau terjemah. Kalau Al-Quran mushaf itu harus, ya, nah, kecuali terjemahan yang di situ antara terjemah dan juga ayat Al-Qur'annya lebih banyak Al-Qur'annya. Jadi misalnya ada terjemah tapi yang ringkas, ya, yang di situ kalau misalnya dihitung banyak antara Al-Qur'an dengan terjemahannya banyak Al-Qur'annya, yaitu fi hukmil mushaf. Hukumnya mushaf berarti menyentuh tidak boleh. Tapi umumnya kalau terjemahan biasanya banyak terjemahannya daripada Al-Qur'annya. Makanya di situ terjemahan itu tidak mengapa disentuh tanpa berwudu pun, ya. Tapi kalau memakai adab akhlak ya tetap harus dalam keadaan berwudu. Wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Membawanya aja tidak boleh, ya. Menyentuh tidak boleh, membawa tidak boleh. Itu. Kemudian wa yahrumu 'ala junubi sitatu asya. Sedangkan haram bagi orang junub, ya. Orang yang junub itu berarti konsekuensi seseorang yang melakukan atau mempunyai hadas besar, ya, besar, misalnya berhubungan ataupun keluar mandi dan sebagainya, yaitu junub, ya. Ini haram bagi dia. Orang tersebut ada 6 hal. Yang pertama, sholat tidak boleh, harus mandi dulu, berarti. Kemudian tawaf, sama masul mushaf, memegang mushaf tidak boleh, membawa mushaf tidak boleh. Kemudian tambahannya walubsu fil masjid, diam di dalam masjid, ya, berdiam di dalam masjid bagi orang junub ini tidak boleh, harus segera keluar. Kalau tidurnya pasti masjid, kok junub ya berarti harus segera keluar, tidak boleh berdiam lama-lama di masjid dalam keadaan junub, boleh, ya. Wa qiraatul Quran, dan juga membaca Quran. Ini membaca Quran juga ini tidak diperbolehkan bagi orang yang junub, mandi dulu, ya, mandi betul-betul bersih baru baca Quran. Wa yahrumu bil haidi asyatu asya. Sedangkan konsekuensi dari seorang wanita yang dalam keadaan haid diharamkan baginya 10 hal.
Yang pertama adalah sholat tidak boleh sholat bagi orang perempuan haid nih. Sholat, tawaf, kemudian megang Al-Quran atau mushaf, membawa Al-Quran, kemudian walau fil masjid, diam di dalam masjid juga tidak boleh nih perempuan, ya sama kayak yang junub tadi. Kemudian membaca Quran tidak boleh, kemudian wasaumu, nah puasa juga tidak boleh ya perempuan, karena konsekuensinya dia tidak puasa berarti mengkodok di hari yang lain, ya dihitung dalam satu bulan itu berapa kali dia itu haid, tidak puasa kemudian dikodok. Kemudian tolak itu diharamkan ya bagi perempuan yang itu ditolak karena akan masa penantiannya akan panjang, masa penantian iddahnya itu akan tambah panjang. Ini namanya kalau dalam keadaan haid kok itu ditolak, ini ada tolaknya juga tidak boleh, dan dalam keadaan haid ditolak juga tidak boleh, akan menyebabkan masa penantian iddahnya itu semakin panjang. Nah, kemudian warmurur fil masjid in khafat talwisa. Kemudian tidak diperbolehkan lagi bagi perempuan yang dalam keadaan menstruasi itu lewat masjid, melewati masjid, berjalan melewati masjid. Ya, tapi dengan catatan in khafat talwisuhu, ya in khafat talwisahu, kalau ada kekhawatiran akan mengotori masjid. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran mengotori masjid, itu hukumnya makruh. Ya, jadi yang hukum asalnya nih lewat dalam keadaan haid itu tidak boleh, haram. Ya, kecuali kalau lewatnya itu tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid, seperti halnya ada tetesan darah dan sebagainya. Ya, itu kalau misalkan kekhawatiran itu tidak ada, ya ini hukumnya beralih, tadinya haram jadi makruh. Ya, misalkan dihindari orang yang perempuan yang haid itu jangan sampai lewat. Kalau berdiam di masjid sudah jelas tidak boleh. Tapi lewat nih, pembahasan lewat itu ada catatan in khafat talwisahu, kalau memang dikhawatirkan akan mengotori masjid itu haram. Tapi kalau tidak dikhawatirkan makruh. Ya, dah. Kemudian ada lagi ini wal istimta'u bima baina surati wa rukbah. Keharaman bagi seorang wanita yang dalam keadaan haid itu bersenang-senang di antara bagian antara lutut dan juga pusar, ya bagian sensitif ini, ya bagian sensitif itu bagi suami-suami ini ya, ini tidak boleh bersenang-senang nih di area sensitif ini nih, ketika istrinya ini dalam keadaan haid. Itu hati-hati ya, hati-hati karena iya ya, kita kalau di luar itu bagian atas silahkan ya, tapi di bagian itu ada lampu merah ya, ada lampu merah, ada warning, tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Ma bainas istimta mimma bainas surah war rukbah. Nah itu mungkin secara singkat saja ya penjelasan mengenai nawaqidul wudu, hal-hal yang batalkan wudu dan keharaman atas konsekuensi yaitu batal wudunya, keharaman atas dalam keadaan junub, konsekuensi dalam keadaan haid dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Itu adalah ringkasan-ringkasan dari pembahasan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan bisa bermanfaatlah yang kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.